Dasa Awatara. Awatara atau avatar adalah inkarnasi dari Tuhan yang Maha Esa maupun manifestasinya. Tuhan atau manifestasinya turun ke dunia mengambil suatu bentuk dalam dunia material guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran. Dalam Weda mengenal adanya dasa awatara yang sangat terkenal di antara awatara-awatara lain. Dasa awatara adalah 10 awatara yang diyakini sebagai penjelmaan material Dewa Wisnu dalam misi menyelamatkan dunia. Dari 10 awatara, 9 diantaranya diyakini sudah pernah menyelamatkan dunia, sedangkan 1 diantaranya, yakni Kalki Awatara, masih menunggu waktu yang tepat, diprediksi pada akhir Kali Yuga, untuk turun ke dunia. Kisah-kisah awatara tersebut terangkum sebagai berikut. Narasingha adalah awatara atau penjelmaan Dewa Wisnu yang turun ke dunia berwujud manusia dengan kepala singa, berkuku tajam seperti pedang, dan memiliki banyak tangan yang memegang senjata. Narasingha merupakan simbol dewa pelindung yang melindungi setiap pemuja Wisnu jika terancam bahaya. Salah satu pemuja setianya adalah Prahlada. Prahlada ini adalah anak yang sangat dibenci ayahnya, yaitu Hiranyakasipu. Nah, kisah lengkapnya adalah sebagai berikut. Duel sengit antara avatar Dewa Wisnu, yaitu Narasingha, membantai Hiranyakasipu. Kisah ini bermula dari dibunuhnya saudara laki-laki dari Hiranyakasipu oleh Dewa Wisnu yang saat itu mengambil avatar Waraha. Hiranyakasipu menjadi sangat marah dan bersumpah tidak akan pernah memuja Dewa Wisnu dan akan melenyapkan pemujanya di muka bumi ini. Demi mendapat anugerah, maka Hiranyakasipu mulai bertapa dan bersemedi memuja Dewa Brahma, sang dewa pencipta, selama bertahun-tahun. Dewa Brahma pun harus menempati hukum yang berlaku, di mana setiap makhluk yang melakukan tapa dan semedi dengan sungguh-sungguh harus dikabulkan keinginannya. Ketika Hiranyakasipu memohon hidup abadi, tidak bisa mati, namun Dewa Brahma menolak dan menyuruh memohon hal lain. Hiranyakasipu meminta anugerah agar dia tidak bisa dibunuh oleh dewa, oleh manusia, oleh hewan, saat pagi, siang maupun malam, saat ia berada di langit maupun di bumi, baik oleh api, air, dan senjata, saat ia ada di dalam maupun di luar kerajaannya. Mendengar permohonan tersebut, Dewa Brahma mengabulkannya. Lalu diceritakan, Hiranyakasipu mempunyai putra bernama Prahlada. Anak ini sangat bertentangan dengan perilaku ayahnya. Prahlada menjadi anak yang baik karena didikan oleh Resi Narada dan diajarkan memuja Dewa Wisnu. Kesal dengan sikap Prahlada, Hiranyakasipu berkali-kali mencoba membunuh anaknya, tapi Prahlada tetap bisa selamat karena dilindungi oleh kekuatan Dewa Wisnu. Saat Prahlada dan Hiranyakasipu bertemu di istana, sang Raja Asura menantang Prahlada agar bisa menemukan Dewa Wisnu untuk bertarung dengannya. Prahlada lalu berkata, "Ia ada di mana-mana. Ia ada di sini
dan ia akan segera muncul. Hiranyakasipu sangat marah dan murka, mengamuk dan mengikat Prahlada di salah satu pilar, lalu menghancurkan segala sesuatu di dekatnya. Hiranyakasipu juga memukul salah satu pilar istananya hingga retak menjadi 2 bagian. Tiba-tiba terdengar suara yang menggemparkan dari pilar yang seharusnya kosong. Maka keluarlah sesosok manusia berkepala singa. Dan sosok inilah yang disebut Narasinga, avatar Dewa Wisnu. Narasinga datang untuk menyelamatkan Prahlada, sekaligus menghukum Hiranyakasipu atas perbuatannya. Pertarungan pun terjadi hingga sampai senja. Ketika senja mulai turun, Narasinga mencengkram Hiranyakasipu, mendudukkannya di pangkuannya, lalu mencabik-cabik perut hingga tewas. Tindakan ini membuat anugerah dari Dewa Brahma tidak berlaku. Setelah membunuh Hiranyakasipu, Narasinga lepas kontrol dan tak terkendali. Narasinga melampiaskan amarahnya ke dunia manusia dan membuat kekacauan dan keonaran di mana-mana. Para dewa berusaha menghalangi Narasinga, tapi upaya mereka juga tidak berhasil. Oleh karena itu, mereka memohon pada Mahadewa untuk memberikan bantuan kepada mereka. Mahadewa bersedia membantu. Melalui sehelai rambutnya, Mahadewa mengutus Wirabadra untuk maju perang melawan avatar Dewa Wisnu yaitu Narasinga. Wirabadra adalah wujud aspek lain dari Mahadewa. Pertempuran terjadi sangat sengit antara Wirabadra melawan Narasinga. Akan tetapi, kekuatan Wirabadra ternyata tidak sebanding dengan kekuatan Narasinga avatar. Saat tahu bahwa salah satu wujud terbaiknya telah dikalahkan, Mahadewa turun ke bumi menjadi Saraba avatar. Saraba memiliki karakteristik gabungan singa, manusia, dan burung Garuda dengan kekuatan yang maha dahsyat. Saraba dengan Narasinga pun bertemu, dan pertarungan antara 2 avatar penjelmaan kedua Trimurti itu pun tak terhindarkan. Pertarungan maha dahsyat terjadi selama berhari-hari. 18 hari kemudian, Narasinga takluk di hadapan Saraba. Saraba kemudian membunuh Narasinga avatar guna mengembalikan aspek Wisnu. Nah, sementara ada versi lain yang menyatakan bahwasannya Narasinga langsung tersadar saat dikalahkan oleh Saraba, dan saat itu pula langsung memuja Saraba yang tak lain adalah Mahadewa. Setelah dikalahkan oleh avatar dari Saraba milik Mahadewa, Dewa Wisnu tidak pernah lagi mengambil wujud avatar berbentuk hewan atau separuh hewan. Meskipun telah memperoleh tirta amerta, ada kalanya para dewa mengalami kekalahan. Si Raja Bali yang merupakan Raja Asura pada masa Satyayuga, dia kembali menantang para dewa. Dengan bantuan Sukracarya yang merupakan guru para Asura, ia memperoleh kekuatan dan pasukan yang sangat kuat untuk melawan para dewa kembali.
Dewa Indra sebagai pimpinan para dewa dan rekan dewa lainnya merasa terdesak dan dinasehati untuk meninggalkan swarga loka. Karena jika tidak menghiraukannya, maka Raja Bali benar-benar akan menaklukkannya. Tak ada pilihan lain, maka para dewa terpaksa meninggalkan kahyangan. Dan Raja Bali mengangkat dirinya sebagai Raja 3 dunia: dunia manusia, dunia dewa, dan dunia alam baka. Di dunia manusia, Raja Bali meraih popularitas luar biasa di kalangan manusia oleh karena kemurahan hati beliau dan keadilannya. Raja Bali tidak memaksa manusia untuk tunduk padanya dengan cara anarkisme seperti raja-raja Asura sebelumnya. Sehingga meskipun raja, para dewa bukan lagi Dewa Indra, sebagian besar manusia tidak kecewa dan protes. Namun sebaliknya, di sisi Dewa Indra sendiri yang telah diusir dari kahyangan tidak suka terhadap kehadiran Raja Bali. Ia sempat beberapa kali meminta Trimurti, yakni Brahma, Wisnu, dan Siwa untuk mengambil tindakan. Akan tetapi Dewa Wisnu belum mau mengambil tindakan sampai tiba masanya ketika Raja Bali sudah mulai merasa bahwa ia adalah makhluk yang paling utama. Tak ada lagi makhluk yang lebih tinggi dari dirinya. Nah, saat itulah Dewa Wisnu akan bertindak, menjelma ke dunia dalam bentuk Wamana. Wamana adalah awatara Wisnu yang kelima, turun pada masa Treta Yuga sebagai putra Aditi dan Kasyapa, seorang Brahmana. Wamana digambarkan dalam wujud orang kerdil yang memiliki 2 tangan, masing-masing memegang kamandalu atau kendi dan payung. Atribut lainnya adalah cincin rumput kusa yang dipakai di jari ketiga, pustaka, rambutnya diikat dengan tali, memakai anting-anting, dan mengenakan cawat. Ia turun ke dunia guna menegakkan kebenaran dan memberi pelajaran kepada Raja Bali, seorang Asura cucu dari Prahlada. Raja Bali telah merebut surga dari kekuasaan Dewa Indra. Karena itu, Dewa Wisnu turun tangan dan menjelma ke dunia, memberi hukuman pada Raja Bali. Wamana Awatara dilukiskan sebagai Brahmana dengan raga anak kecil yang membawa payung. Wamana Awatara merupakan penjelmaan pertama Dewa Wisnu yang mengambil bentuk manusia lengkap, meskipun berwujud Brahmana mungil dan kerdil. Wamana kadang-kadang dikenal juga dengan sebutan Upendra. Kisah Wamana Awatara dimuat dalam kitab Bhagavata Purana. Menurut cerita, Wamana sebagai Brahmana cilik datang ke istana Raja Bali karena pada saat itu Raja Bali mengundang seluruh Brahmana untuk diberikan hadiah. Ia sudah dinasehati oleh Sukracarya agar tidak memberikan hadiah apapun kepada Brahmana yang aneh dan lain daripada biasanya. Pada waktu pemberian hadiah, seorang Brahmana kecil muncul di antara Brahmana-Brahmana yang sudah tua-tua. Brahmana tersebut juga akan diberi hadiah oleh Raja Bali. Brahmana kecil itu meminta tanah seluas 3 jengkal yang diukur dengan langkah kakinya.
Raja Bali pun tak kabur dan melupakan nasihat Sukracarya. Sambil tertawa terbahak-bahak karena melihat Brahmana mungil ini hanya meminta kecil sekali permintaannya. Lalu ia menyuruh Brahmana kecil itu melangkah. Pada waktu itu juga Brahmana tersebut membesar dan terus membesar. Dengan ukurannya yang sangat besar, ia mampu melangkah di surga, di bumi sekaligus. Pada langkah yang pertama, ia menginjak surga. Pada langkah yang kedua, ia menginjak bumi. Dan pada langkah yang ketiga, karena tidak ada lahan untuknya berpijak, maka Bali untuk memenuhi janjinya menyerahkan kepalanya. Sejak itu tamatlah kekuasaan Raja Bali. Wamana memberi pelajaran kepada Bali bahwa kesombongan dan keangkuhan harus ditinggalkan jika ingin mendapat kemajuan dalam hidup. Dan harta melimpah seharusnya tidak diminta sebagai anugerah, sebab kekayaan mudah lenyap. Kemudian Wamana berubah wujud sebagai Mahawisnu. Ia merasa senang dengan keteguhan hati Bali dan sikapnya yang setia terhadap janji. Maka dari itu Dewa Wisnu menamainya Mahabali. Karena ia merupakan seorang Mahatma atau berjiwa besar, ia mengizinkan Mahabali pergi menuju alam spiritual untuk bergabung dengan Prahlada kakeknya dan para raksasa lainnya. Dewa Wisnu juga menyatakan bahwa Mahabali boleh menjabat sebagai Indra, pemimpin para dewa, pada Manwantara atau zaman berikutnya. Menurut legenda, Mahabali merupakan raja yang dermawan bagi rakyatnya dan dipuja terutama oleh orang Malayali di negara bagian Kerala, India. Masa kekuasaannya diyakini sebagai zaman keemasan dan kemakmuran. Untuk menghibur rakyat yang berduka atas kemalangan rajanya, maka Mahabali diizinkan untuk kembali ke permukaan bumi setahun sekali. Kisah Wamana Awatara dan Raja Bali diperingati setiap tahun pada perayaan Onam di Kerala, India. Di sana juga terdapat kuil yang khusus memuja dia. Parasurama muncul pertama kali saat dimintai bantuan oleh Dewi Amba untuk melawan Bhisma. Karena Dewi Amba merasa dipermainkan oleh Bhisma, saat ia kembali ke Raja Salwa, cintanya malah ditolak, dianggap sebagai sedekah. Pertempuran antara guru dan murid ini berlangsung 13 hari. Keduanya tidak bisa mati, tapi Bhisma mempunyai sebuah senjata sakti untuk bisa menandingi senjata Parasurama. Nah, sebelum kedua senjata ini beradu, tiba-tiba dihadang oleh Mahadewa karena dianggap akan membahayakan dunia. Saat itu pertempuran berakhir dan Bhisma memberi anugerah kepada Dewi Amba. Nanti di kelahiran berikutnya, apabila ia bertemu dengannya, ia akan meletakkan senjatanya. Parasurama merupakan awatara Wisnu yang keenam yang turun ke dunia untuk memerangi ksatria yang melakukan penyelewengan. Secara harfiah, nama Parasurama bermakna Rama yang bersenjata kapak. Nama lainnya adalah Bhargawa yang bermakna keturunan Maharsi Bregu. Ia hidup pada zaman Treta Yuga. Parasurama merupakan putra bungsu Jamadagni, seorang resi keturunan Bregu. Sewaktu lahir,
Jamadagni memberi nama putranya itu Rama. Setelah dewasa, Rama pun terkenal dengan julukan Parasurama karena selalu membawa kapak sebagai senjatanya. Selain itu, Parasurama juga memiliki senjata lain berupa busur panah yang besar luar biasa saktinya. Nah, di kisah Mahabharata, perannya adalah sebagai guru dari Bhisma dan Karna, dan ikut andil dalam membantai ksatria yang melenceng dari ajaran Dharma. Penyebab khusus mengapa Parasurama bertekad menumpas habis kaum ksatria adalah karena perbuatan raja kerajaan Hehaya bernama Kartawirya Arjuna yang telah merampas sapi milik Jamadagni. Parasurama marah dan membunuh raja tersebut. Namun pada kesempatan berikutnya, anak-anak Kartawirya Arjuna membalas dendam dengan cara membunuh Jamadagni. Kematian Jamadagni inilah yang menambah besar rasa benci Parasurama kepada seluruh golongan ksatria. Dia adalah pemuja Dewa Siwa yang taat, dan dia pula yang akan mengajarkan Kalki Awatara pada masa akhir Kaliuga. Kita ketahui sebelumnya, Kalki Awatara adalah satu-satunya Awatara Wisnu yang belum turun ke dunia. Nah, saat Kalki membutuhkannya, dia akan muncul sebagai guru dan membantu umat manusia.